Judi online mau kena pajak, setuju nggak? Ya kali Pak mau dikenain pajak, ampun deh. Di tengah gencarnya upaya memberantas judi online, terdapat hal mengejutkan bahwa ada usulan untuk mengenakan pajak pada perjudian online. Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga. Kami adalah trio, ya, dari Wamen, 3-in-1, dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin. Mungkin Pak Momenso, Anggito mau tambahkan? Berarti posisinya Wamenq ya? Wamennya berarti ada 3, Pak? Oke. Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi, dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya. Ada pembicaraan mengenai badan penerimaan negara, Pak? Enggak gini, jadi kami ini 3-in-1 ya, trio, bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari Menteri Keuangan. Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara. Ya. Jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Pertama dari Liputan 6 hari ini beritanya ya. Anggito sebut ada potensi tambahan pemasukan pajak dari judi dan game online. Astagfirullahaladzim. Menjelang akhir orasi ilmiahnya di Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, benar ya, bukan Abimanyu, Abimanyu, menyebut ada peluang menambah pendapatan negara dari underground economy. Istilahnya dibuat samar mungkin ya, sengaja. Istilah underground economy dipaparkan Wamenq Anggito saat menjelaskan subjek tantangan lain yang berdatangan yang termuat di halaman 19 dari 22 slide PowerPoint orasi ilmiahnya saat sidang Senat terbuka Disnatalis ke-15 dan Lustrum ke-3 Sekolah Vokasi Senin kemarin, sekarang hari Selasa. Di slide tersebut terpapar 4 tantangan yang dihadapi Indonesia, khususnya Kabinet Merah Putih. Pertama, kehadiran artificial intelligence yang menghadirkan lompatan kemajuan teknologi, namun disrupsinya akan luar biasa. Kedua, banjir barang impor. Ini teman-teman Ditjen Pajak masih ingat sekali, dan ini tidak bisa dihindari juga karena kita memang kalah kompetitif dengan Cina. Masa nggak ada cara lain gitu ya yang membuat barang kita lebih kompetitif. Dirinya mengaku ngeri saat dipresentasikan mengenai besarnya masuknya barang-barang ilegal maupun drug trafficking. Yang terakhir, nah ini, mengenai maraknya judi online. Sudah ada angkanya. Kemarin juga membuat saya merinding. Angka yang disampaikan Kominfo, waduh jumlahnya mengejutkan sekali. Menurutnya banyak orang Indonesia yang melakukan betting atau taruhan pada sepak bola di Inggris. Jika taruhan itu dimenangkannya, Anggito menyatakan kemenangan tersebut semestinya menambah PPh. Jadi bukan dibasmi, ya, bukan. Tapi ditarik pajaknya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini Anggito? Tetapi tidak mungkin dilaporkan sebagai penghasilan judi. Dia melakukan online betting itu sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram, nggak bayar pajak lagi. Padahal dia menang itu. Itu teman-teman di pajak mesti pintar-pintar untuk mencari tambahan sebuah income yang berasal dari underground economy. Jadi saya kira clear ya. Jadi pegawai pajak ini jangan cuma nyasar perusahaan-perusahaan kecil yang bengap-bengap gitu ya. Kan ada cerita sebuah perusahaan gara-gara pandemi kemudian dia harus tutup ya, tapi dari pajak tetap menagih pajak. Yang gitu-gitu jangan dikejar. Yang dikejar-kejar itu loh perusahaan-perusahaannya oligarki, perusahaan-perusahaan punyanya keluarga Jokowi, yang gitu-gitu gitu. Malah ini juga mau ngambilin pajak dari judi online. Harusnya judi online itu dibasmi, bukan ditarikin pajaknya. Yaudahlah, sementara nggak bisa dibasmi, kita tarik dulu pajaknya. Wah, kacau beliau ini negeri. Demikian juga dengan game online yang menurutnya kalau menang akan mendapatkan tambahan penghasilan, tapi selama ini belum kena pajak. Hal seperti inilah yang menurut Anggito kemarin disampaikan saat pembekalan di Akmil Magelang.
Menurutnya, ini dimaksudkan untuk membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground ekonomi yang tidak terdaftar dan tidak kena pajak. Jadi, yang kita ambil, yang itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang gitu-gitu yang kita pikirkan. Jadi dia berpikir, ayo, coba tarik pajaknya tuh dari para pelaku judi online, dari pelaku game online. Coba, di mana nuraninya ketika menjadi jatuh miskin? Bahkan tempo hari sama siapa Pemuhazir ya, yang korban judi online mau diberikan BLT bansos. Jadi tugas Kemenko PMK nanti kalau memang itu sudah ditangani oleh Pak Menko Polhukam, kita membenahi dari sisi dampaknya aja. Seperti apa dampaknya Pak? Dampaknya seperti apa? Iya, termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, gitu, tanggung jawab dari Kemenko PMK. Bagaimana Pak langkah upaya realnya bagaimana Pak? Realnya bagaimana upayanya? Ya, kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya, kemudian kita masukkan di dalam GPKS sebagai penerima bansos. Ya, kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan. Banyaknya aparat penegak hukum Pak Anggito Abimanyu kita harus tahu. Tapi ini belum terupdate ya tampaknya. Coba tapi kita lihat dulu deh. Lahir 19 Februari 1963. Mulai Agustus 2022 dia menjabat sebagai Ketua Departemen Ekonomi Bisnis Sekolah Vokasi UGM. Yang tadi acara tadi karena dia dari situ ya. Sebelumnya Anggito menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Pengelola Haji. Wah. Anggito sempat menjabat Direktur Jenderal Haji dan Umroh. Harusnya ngerti banget ya. Nggak bisa ada statement ini bisa menambah pemasukan pajak dari judi online. Ia resmi menduduki jabatan yang sebelumnya diduduki oleh Slamet Rianto. Kemudian ia menjabat sebagai Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, pernah dinyatakan sebagai Wakil Menteri Keuangan, namun kemudian batal dilantik. Itu dulu berarti dulu pernah ya. Sekarang dilantik ini. Oke. Nah, ini ya. Selintas tentang Anggito Abimanyu lulusan UGM. Oke, ke bawahnya apa lagi nih? Satu hari satu menteri blunder. Tampaknya begitu ya. Jadi hari ini setelah Yandri, kemudian Natalius Pigai, kemudian Babe Haikal, walaupun itu bukan menteri ya, badan, tapi ya sama-sama lah ada di kubu pemerintah. Sekarang hari ini kita dengarkan Anggito Abimanyu. Dulu saya sempat dengar beliau ada di komisaris Bank Muamalat kalau tidak salah ya. Ketika tempo hari juga ada sedikit persoalan di sana. Dia mengatakan bahwa ada potensi tambahan pemasukan pajak dari judi online dan game online. Wah, padahal ini pernah di Bank Muamalat ini. Apa dari yang haram pun terus saja dikeruk selama itu mendapatkan cuan. Apakah begitu? Mendapatkan pajak. Postur APBN kita hari ini mayoritas dari pajak, padahal semestinya dari kekayaan alam, dari kecerdasan anak-anak bangsa mengelola negeri ini, bukan dari pajak. Setelah sebelumnya Sri Mulyani menemui Prabowo di Kertanegara pada Senin 14 Oktober 2024 untuk diminta menjadi Menteri Keuangan, kini giliran anak buahnya. Mereka adalah Thomas Jiwandono dan Suhasil Nazara yang merupakan Wakil Menteri Keuangan saat ini. Sri Mulyani juga akan mendapatkan bantuan lagi dari ex-Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan kemungkinan besar diisi oleh 3 Wamenkyu. Tanggung jawab yang besar, kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani bertiga. Kami adalah trio ya, dari Wamen, dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebagai. Sementara itu, Suhasil juga menyampaikan Prabowo memberikan tugas kepada mereka untuk bisa mendorong pembangunan hingga menciptakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi RI.
Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi, dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya. Calon Wamenkyu lainnya, Anggito, menegaskan terkait tugas mereka nantinya, yakni membantu kelancaran kerja Menteri Keuangan. Dia juga menyinggung soal penerimaan negara. Jadi kami ini 3-in-1 ya, trio, bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari Menteri Keuangan. Jadi pesannya sudah cukup banyak. Salah satu di antaranya adalah optimalisasi penerimaan negara. Ya. Jadi yang penting adalah dalam waktu yang segera kita harus punya program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Tentu tadi dan Kamboja 18%. Kita untuk melakukan segala upaya strategi, tata cara maupun kebijakan untuk mencapai itu.